Ia akan memperbaiki kesalahan dan melakukan yang terbaik sebagai seorang ratu. Episode 2. King Ernest bersama Robert Peel dan Duke of Wellington membahas tentang kinerja ratu yang sepertinya kurang bijak. Mungkin Duchess of Kent bisa menggantikannya dengan didampingi Sir John. Lord M sedang khawatir soal undang-undang tentang perbudakan yang dibahas di parlemen. Partai Tory sepertinya sedang berusaha menjatuhkan pemerintahannya. Lord M pun izin pergi ke gedung parlemen. Ada dua partai, Partai Tory dan Partai Whig. Lord M berada di Partai Whig. Ia menyuarakan agar perbudakan di Jamaika segera dihapus. Namun Partai Tory bersikap kontra. Duchess ingin Victoria menerima gelarnya sebagai Ibu Suri. Namun Victoria tak mau. Gelar ibunya masih ikut ayahnya. Di dapur, karyawan sedang sibuk mengganti penerangan dari lilin menjadi lampu gas. Chef baru bernama Tuan Francatelli jadi tidak fokus membuat kue ulang tahun ratu. Francatelli berkenalan dengan Secret. Setelah lampu gas menyala, orang-orang dapur dikagetkan dengan kemunculan tikus. Ratu Victoria sedang berpose untuk dilukis. Dayang-dayangnya membahas tentang Lord M yang sedang cemas rancangan undang-undang Jamaikanya tidak diterima. Sampai malam, tikus-tikus masih berkeliaran. Lezen mengingatkan Mr. Peng jangan sampai ratu tahu, karena ratu sangat takut dengan tikus. Mr. Peng pun ditugaskan menyewa penangkap tikus. Victoria masih menunggu Lord M yang sedang ikut pemungutan suara RUU. Tak lama yang ditunggu datang juga. Tapi Lord M datang membawa kabar buruk. RUU Jamaika lolos hanya dengan 5 suara. Itu berarti Lord M tak bisa lagi memerintah Partai Whig. Ia harus mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Victoria kaget. Ia tak menyangka Lord M akan meninggalkannya. Kepergian Lord M membuat Victoria begitu sedih. Ia tidak rela kehilangan Lord M sebagai Perdana Menteri, pendamping dan sahabat yang begitu setia. Victoria masih terguncang. Akhirnya Lord M mengirim pesan. Ia menyarankan Duke of Wellington untuk menggantikan dirinya. Duke of Wellington pun datang. Tapi ia harus menolak tawaran ratu karena merasa dirinya sudah terlalu tua untuk menjadi Perdana Menteri. Duke menyarankan ratu bisa menyerahkan tugas pada Robert Peel. Ratu sebenarnya keberatan. Saat menyalakan pencahayaan, Jenkins tak tahu cara menyalakan lampu gas hingga membuat tangannya terkena api. Secret pun pergi mencari mentega untuk mengobati tangan Jenkins. Ia bertemu Franz. Franz justru ingin memberi kejutan pada Secret tentang gudang esnya. Kayaknya Franz naksir nih sama Secret. Melihat ratu yang sedang tidak tenang dalam pemerintahan, Sir John menyarankan mungkin ia dan Duchess bisa memanggul beban yang berat itu. Tapi ratu bersikeras tak membutuhkan bantuan Sir John. Victoria masih ragu dengan saran Wellington untuk menjadikan Robert Peel Perdana Menteri. Ia tidak dekat dengannya. Akhirnya Victoria nekat pergi ke tempat Lord M dengan meminjam kereta Portman agar tidak terlalu menarik perhatian. Lord M dengan penampilannya yang masih acak-acakan kaget melihat ratu datang ke rumahnya. Victoria menceritakan keresahannya. Lord M juga sebenarnya tak ingin meninggalkan ratu, tapi ia tak kuasa. Lord M meyakinkan ratu jangan ragu, Robert Peel pasti bisa dipercaya. Victoria ingin Lord M datang ke istana sesering mungkin, tapi Lord M tak bisa. Ratu tak boleh kelihatan memihak salah satu partai. Esoknya Lord M bertemu Robert Peel yang akan datang ke istana. Ia menyarankan agar Peel jangan terlalu menentang ratu. Setelah itu, Peel dan ratu melakukan pertemuan. Peel meyakinkan dirinya bisa membentuk pemerintahan karena mendapat banyak dukungan di parlemen. Ia juga menyarankan agar 4 dayang ratu yang merupakan istri-istri menteri Partai Whig diganti agar ratu tak terlihat memihak satu sisi. Ratu tak mau. Dayang-dayangnya adalah orang-orang terdekatnya. Peel pun pergi tanpa mendapat kepercayaan. Peel merasa direndahkan dengan diusir seperti itu. Robert Peel tak seperti Lord M yang bersikap santai dan dapat merayu ratu agar mendapat hatinya. Lady Portman mencoba menawarkan untuk mengundurkan diri saja, tapi ratu tak mau. Ia harus tetap menjadi dayangnya. Sir John datang ke tempat King Ernest. Mereka membahas kondisi ratu. Sepertinya pikiran ratu kacau. Sejak kecil, ratu memiliki gangguan saraf. Seperti kakeknya dulu, sering berbicara sendiri dan menjerit tanpa alasan jelas. Mereka harus mengajukan perwalian untuk ratu. Duchess mungkin bisa menjadi wali. Suatu ketika, Victoria tak sengaja melihat tikus. Mr. Peng juga memberitahu, gara-gara adanya saluran pipa gas, tikus sudah menyebar kemana-mana. Bahkan ke ruang mahkota.
Lord M dipanggil ke istana. Ratu rindu padanya. Lord M kembali meyakinkan, Robert Peel berhak merubah peraturan rumah tangga Ratu. Ratu menentang, jika orang-orang terdekatnya disingkirkan, ia tak memiliki siapa-siapa. Peel tak mengerti akan hal itu. Hanya Lord M yang mengerti dirinya. Mereka berdebat. Ratu yang keras kepala, sedangkan Lord M yang tak ingin Ratu dan pemerintahan dalam bahaya. Victoria tak bisa tidur. Padahal besok adalah hari ulang tahunnya. Duchess tak ingin Victoria mengalami gangguan jiwa karena berbagai tekanan seperti kakeknya. Victoria butuh istirahat dan ketenangan. Esoknya, pesta ulang tahun Ratu diadakan. Ia kagum melihat kue ulang tahun yang dibuat Franz. Saatnya Ratu membuka kado-kado. Ada kado dari Lord M, sebuah teropong bintang. Lalu kado dari ibunya, sebuah buku yang tertera tulisan, seorang anak harusnya berterima kasih pada ibunya. Nyindir langsung nih. Tiba-tiba tikus bermunculan, membuat Ratu menjerit-jerit histeris. Sikap Ratu itu membuat kewarasannya dipertanyakan. Victoria pun diperiksa. Dokter menyatakan saraf-saraf Ratu terlalu tegang. Ia harus istirahat total. Tapi Ratu tak mau. Ia merasa hanya mengalami shock saja. Karena masalah tikus tak bisa ditangani, Lezen pun memerintah Mr. Peng mengganti lampu gas dengan lilin saja. Duke terus menyarankan Ratu agar segera membentuk pemerintahan dengan Robert Peel sebagai Perdana Menteri. Ratu tetap belum menerima Peel. Perdana Menteri haruslah sekutu yang selalu mendukungnya. Dalam sebuah pertemuan, Ratu hendak membuka tirai lukisannya. Tapi tirai itu tidak bisa dibuka. Lord M datang menawari bantuan. Bukan hanya bantuan membuka tirai, tapi bantuan menjadi Perdana Menteri kembali. Victoria tersenyum. Tirai lukisan pun terbuka. Nampaknya Ratu kembali segar dan bahagia jika Lord M ada di sisinya. Di lain tempat, Franz beberapa kali mendekati Secret karena penasaran. Sampai suatu ketika, ia menolong Secret dari orang jahat. Ternyata Franz ini tahu masa lalu Secret. Secret berasal dari biara yang reputasinya buruk. Secret meminta agar Franz jangan bilang-bilang tentang masa lalunya. Dengan adanya Lord M, arah Ratu untuk membentuk pemerintahan sudah jelas. Namun Lord M menyadari, tak lama lagi masanya akan berakhir. Ratu harus segera menikah. Ketika Ratu sudah punya suami, Ratu pasti bergantung pada suaminya, bukan lagi pada Lord M. Episode 3. Victoria dikabari bahwa kakak ibunya, Leopold, akan datang. Ia pasti akan diceramahi tentang pentingnya pernikahan. Victoria dan Lord M melihat lukisan Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth semasa hidupnya tak pernah menikah. Victoria jadi teringat. Ia juga belum mau memutuskan untuk menikah saat ini. Paman Ratu, yaitu Raja Leopold, Raja Belgia, datang. Leopold ini sebenarnya baik, tapi suka nyindir kekurangan Victoria, misalnya soal tinggi badan. Leopold punya keponakan yang bernama Pangeran Albert. Ia pria muda yang baru lulus pendidikan. Pangeran Albert akan cocok jadi calon suami Victoria. Tapi Victoria agak kurang suka dengan sepupunya itu. Mendengar Leopold yang akan menjodohkan Ratu dengan Albert, King Ernest jadi kepikiran. Ia juga punya keponakan bernama George Cambridge. Ia bisa mempromosikannya. Lord M memberi berita buruk pada Ratu. Di Wales ada sebuah kelompok bernama Penekan Piagam. Mereka adalah golongan rakyat yang menuntut hak pilih universal dan pemilihan umum tahunan. Bagaimanapun Ratu harus tahu cara menghadapi rakyat Inggris yang revolusioner. Ratu menghadiri acara opera. Ia bersanding dengan Grand Duke Rusia. King Ernest memerintah keponakannya, George, agar segera bersanding juga dengan Ratu. Para pelayan membahas tentang siapa kira-kira laki-laki yang panas Ratu nikahi. Apakah Pangeran Albert? Apakah Grand Duke Rusia yang tampan? Ataukah Lord Melbourne? Mereka pun memasang taruhan untuk itu. Victoria memperkenalkan Grand Duke pada George. Mulai muncul persaingan antara mereka nih. Selama acara, Leopold memergoki Ratu yang sering bertatap-tatapan dengan Lord M. Saat pulang, Leopold pun menceramahinya. Apakah Victoria menganggap Lord M lebih dari Perdana Menteri? Ratu harus ingat, ia harus hati-hati menjaga pemerintahan Inggris. Seperti soal terjadinya pemberontakan dari kelompok Penekan Piagam pekan ini. Leopold menekankan, nikahilah Albert dan bangun keluarga yang bisa dibanggakan rakyat. Mrs. Jenkins mendapat surat dari saudarinya. Tapi setelah membaca surat itu, Jenkins menjadi sedih. Ia pun langsung mengurung diri di kamar. Victoria curhat pada Lord M. Baginya, Grand Duke adalah pria lucu, tapi belum bisa membuatnya nyaman.
Sedangkan Pangeran George, ia sangat congkak. Leopold berkata pada Duchess, mungkin Ratu bisa lebih peduli pada Sir John tentang kedudukannya. Sir John adalah temannya Duchess, ia tidak bisa hidup tanpanya. Ratu membuka acara peresmian monumen ayahnya, Duke of Kent. Di sana penuh penjagaan prajurit karena ada para pemberontak penekan piagam. Ada Pangeran George dan Grey Duke juga. Mereka berebut memberikan uluran tangan pada Ratu. Saat Ratu membuka monumen, para kelompok penekan piagam langsung memberontak. Lalu Leopold bicara pada Lord M. Ia meminta agar Lord M membujuk Ratu untuk mau menikah dengan Pangeran Albert, karena hanya Lord M yang bisa membujuknya. Esoknya, Victoria resah karena belum bertemu Lord M. Portman memberitahu, Lord M pergi ke Balai Broket. Victoria pun nekat diam-diam ke sana tanpa pengawalan hanya untuk menemui Lord M. Lord M sedang bersantai melihat burung gagak. Victoria bicara, mengungkapkan perasaannya. Kini ia sudah memilih pendampingnya. Ia hanya ingin menikah dengan Lord M. Namun Lord M terpaksa menolak. Umpamanya burung gagak yang hanya kawin 1 kali. Lord M juga begitu. Ia tidak bisa menikah lagi. Ratu berjanji tidak akan meninggalkan Lord M seperti istrinya dulu. Tapi Lord M tetap tidak bisa menerima cintanya Ratu. Victoria pun pergi dengan hati yang amat kecewa. Kesedihan yang dibawanya sampai diketahui paman dan ibunya. Di lain tempat, Franz masih terus mendekati Secret. Ia belum bisa menaklukkan hatinya. Acara pesta dansa kembali diadakan. Ratu masih cukup galau soal cintanya yang ditolak Lord M. Pertama, ia dansa dengan Grand Duke. King Ernest terus memaksa George agar berusaha lebih keras mendekati Ratu. Tapi George sudah muak dengan Ratu. Ia menjelek-jelekan Ratu. Victoria tak sengaja mendengar. Ia semakin tak suka pada George. Setelah itu, Victoria dansa dengan Lord M. Ia dan Lord M seperti Ratu Elizabeth dengan Leicester, pendampingnya. Sama-sama punya perasaan tapi tidak bisa menikah. Ratu juga dansa dengan Sir John. Sir John menyarankan Ratu agar menikah dengan Pangeran Albert, pria yang cocok yang tidak akan goyah dengan kebodohan. Secret baru mengetahui sumber kesedihan Jenkins adalah karena saudaranya akan segera ke London, tapi bukan untuk menemuinya. Saudaranya akan mendapat hukuman mati karena ikut kelompok pemberontak penekan piagam. Suatu hari, Grand Duke memberitahu Ratu bahwa ia sudah bertunangan dengan putri Denmark. Ia harus kembali. Jadi sudah jelas, Victoria tidak akan menikah dengan Grand Duke. Mereka hanya akan menjadi teman. Ratu mendengar masalah saudara Jenkins yang akan dieksekusi mati. Ia pun membicarakan dengan Lord M. Ia ingin hukuman para kelompok pengkhianat dirubah. Hukuman mati sangat tidak beradab. Meskipun itu kejahatan besar, Ratu ingin menjadikan rezimnya rezim pemaaf. Lord M pun setuju. Ia menyarankan hukuman bisa diganti dengan mengirim para pengkhianat ke Australia. Kemudian Ratu menemui Sir John untuk menerima permintaannya, memberikan gelar Irlandia dan uang pensiun. Sir John harus meninggalkan istana. Duchess kaget. Apakah Sir John akan meninggalkannya hanya demi uang? Sir John tak punya pilihan. Victoria susah diatur. Ia harus menggunakan bakatnya di tempat lain. Duchess tak menyangka. Ia kecewa Sir John pergi. Kesedihannya berlarut-larut. Victoria memberi pengertian. Bukan ia yang mengusir Sir John, tapi Sir John sendiri yang ingin pergi. Duchess dan Victoria kini sudah tahu bagaimana rasanya ditinggal orang yang disayang. Lord M memberitahu, Pangeran Albert akan segera datang. Lord M juga berpikir, ia tidak akan selamanya menjadi Perdana Menteri. Ratu harus segera menikah, mempunyai suami yang bisa mencintainya dan menghormatinya. Akhirnya Pangeran Albert sampai juga di istana. Ratu menunggu sambil bermain piano. Ketika Albert mencoba membuka kertas not piano, Victoria menoleh. Ia kaget melihat Albert. Wow, Pangeran Albert ganteng juga ya guys. Cocok ini mas sama Ratu.